Selamat pagi pemirsa, berjumpa dengan saya Siva Fauzia dalam Breaking News yang akan hadir 30 menit ke depan dengan rangkuman berita terpercaya dan teraktual. Pesona Menara Merak menjadi ikon baru di Kota Ponorogo. Pesona Menara Merak yang berada di Ponorogo, Kecamatan Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menjadi panorama keindahan tersendiri bagi pengunjung, terutama masyarakat Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo di bawah Bupati Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Lisdiarita terus mempercantik diri untuk menarik wisatawan. Pemasangan menara lampu merah ini melengkapi berbagai pernak-pernik face of Jalan Hos Cokro Aminoto. Selain memasang lampu, pedestrian Jalan Hos juga dilengkapi kursi, pot bunga, dan lampu taman artistis. Tak ketinggalan, patung Warok yang disorot lampu temaram menjadi daya tarik tersendiri. Banyak masyarakat yang mengambil swafoto dengan latar belakang lampu merak tersebut. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu ikon baru di Ponorogo, yaitu lampu Menara Merak. Di sini saya akan berbincang bersama beberapa masyarakat Ponorogo. Di sini saya bersama Bapak siapa? Pak Mujiono. Oh, Bapak Mujiono. Ya. Menurut Bapak, setelah adanya perombakan di Jalan Hos Cokro Aminoto, adakah perbedaan dengan sebelum dirombak, Bapak? Kalau keadaan itu ada. Jadi kalau keadaan umum itu ada perbedaan, ada kemajuan karena masyarakat Ponorogo saat ini banyak yang datang untuk melihat keadaan Ponorogo khususnya di Hos Cokro Aminoto, apalagi pada waktu malam. Saat ini kan kesenian reok itu kan secara tidak langsung kan off semua kan, Pak, di alun-alun Ponorogo kan juga tidak mengadakan kesenian tersebut. Apakah lampu Menara Merak ini juga menjadi salah satu ikonik baru buat Ponorogo saat ini? Kalau lampu menara saat ini loh ya. Jadi kalau kedepannya nggak tahu juga. Tapi saat ini karena itu baru, boleh dikatakan itu menjadi ikon. Tapi kesananya juga tidak tahu nanti karena keadaan. Jadi kalau dihubungkan dengan kesenian reok itu mungkin ya boleh dikatakan beda lah. Bedanya gini. Kalau reok itu karena itu sudah kesenian asli Ponorogo, itu ya juga harus dipertahankan. Jadi ikon lah. Bukan kesenian asli, jadi begitu masalah. Jadi tetap ikon itu karena baru ya tetap menjadi peminat masyarakat atau penghibur masyarakat itu. Gitu. Selanjutnya, apakah harapan Bapak terhadap Ponorogo ke depannya? Ya mudah-mudahan dengan adanya perubahan kota ini menjadikan Ponorogo yang lebih maju, lebih sehat dan apalagi itu di situ ada menjadikan Ponorogo hebat ini mudah-mudahan terjadi dan diridhoi oleh Allah. Itu saja. Amin. Terima kasih Bapak sebelumnya. Ya, itu tadi adalah beberapa harapan dari masyarakat Ponorogo untuk Ponorogo ke depannya. Semoga Ponorogo menjadi berpotensi dan tambah maju. Kembali ke studio. Renovasi terbesar di Pasar Legi ini dibiayai oleh APBN sebesar 133 miliar. Pasar Legi ini diresmikan pada Selasa 9 Februari 2021 oleh Bupati Ipong Muklisoni. Pasar Legi ini dibuka kembali untuk umum pada Kamis 29 Juli 2021. Saat ini Pasar Legi jauh lebih bagus dari Pasar Legi sebelum terbakar. Banyak fasilitas baru di dalam pasar seperti lift, eskalator, dan tangga yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Namun dengan luas Pasar Legi saat ini menjadi permasalahan juga untuk beberapa pedagang yang menempati lapak di posisi kurang strategis. Akibat di posisi kurang strategis, pasar ini menjadi kurang dijangkau oleh masyarakat atau konsumen. Pedagang yang menempati posisi lapak kurang strategis mengeluh lantaran sepi pengunjung dan susah untuk dicari oleh pengunjung lain. Tak hanya itu, ditambah dengan adanya COVID-19 ini yang tak kunjung usai membuat para pedagang menjadi sepi dan tidak ada pendapatan. Bagaimanakah situasi dan kondisi di sana? Kita akan bergabung dengan Anggi Niken yang ada di Pasar Legi Ponorogo. Anggi Niken, silakan informasinya. Saat ini saya berada di Pasar Legi Ponorogo. Saya bersama salah satu narasumber saya, yaitu dengan Ibu siapa, Bu? Mujiatin. Ibu Mujiatin.
Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan ya Bu. Sudah berapa lama pindah ke sini Bu? Ya kurang lebih 5 bulan lah. Oh, kurang lebih 5 bulan. Adakah perbedaan pembeli antara pasar yang sebelum direnovasi dengan pasar yang sesudah direnovasi Bu? Perbedaannya ya banyak. Seperti apa? Turun di sini kan malah turun. Pembeli ya belum ketemu, yang langganan itu hilang, banyak yang hilang. Adakah penurunan pendapatan di pandemi saat ini dan ditambahnya dengan pindahnya pasar serta tempat lapak yang membuat konsumen belum mengetahui posisinya Bu? Ya turun drastis. Turun drastis ya Bu. Adakah tindak lanjut dari pemerintah atau laporan dari pemerintah gitu Bu? Ya sudah lapor ya, katanya ya diberi solusi nanti 3 bulan lagi lah. Sampai sekarang ya diam-diam aja. Belum. Lokasinya sini ki terpencil, bagian selatan. Minus, jabatannya minus. Kira-kira kenapa Bu kok bisa terpencil seperti itu? Ya entah yang mengatur lapak. Tapi yang kalau milih lapak di sini gitu Nggak milih loh, ini nggak milih udah. ketentuan dari sana loh. Kalau milih ya pilih yang sebelah utara, kan pintu utama utara. Ini kan pucuk, cara Jawa ini penghabisan. Jalannya sudah buntu. Pak Bupati langsung ke sini loh. Terus ada Ninjau, solusi. tapi enggak ngoten niku. Tetap aja nggak ada Sabar, yang kan, perubahan. sabar. Gitu. Dengan adanya perpindahan dan renovasi pasar juga membuat para pedagang mengeluh karena tidak semua konsumen mengetahui posisi para pedagang tersebut. Semoga keadaan kembali pulih seperti semula dan kita kembali ke studio. Berita selanjutnya, COVID-19 memang belum usai sampai saat ini. Masih adanya kasus COVID-19 ini tentunya membuat masyarakat tetap was-was. Dalam menanggulangi COVID-19 yang melanda kota Ponorogo, khususnya Desa Cekok, Kepala Balai Desa Cekok selalu turun tangan dan membuat kebijakan untuk tetap menaati protokol kesehatan. Selamat siang pemirsa, di sini saya sedang berada di Desa Balai Cekok. Nah, sekarang saya bersama dengan Ibu Lurah Desa Cekok. Bagaimana peran yang dilakukan Balai Desa Cekok dalam menangani pandemi sekarang ini, Bu? Ya, yang pertama yaitu kita membentuk satgas desa yang menangani seandainya ada yang terkonfir itu kita bisa minta bantuan kepada satgas. Yang kedua kalinya yaitu kita mengadakan posko di desa atau di balai desa dan di tempat-tempat yang strategis untuk menampung kalau ada laporan dari warga yang kena COVID. Dalam keadaan wabah corona yang saat ini yang menyebar luas, apa saja hak-hak kesehatan yang didapat oleh masyarakat di Desa Cekok ini, Bu? Kalau masyarakat Desa Cekok ada yang terkonfir atau ada yang positif, kita upayakan untuk isolasi di balai desa. Dan untuk masalah makan sehari-hari sudah ditanggung desa dan keluarganya, insya Allah dari desa juga membagikan sembako. Selanjutnya, apa saja bentuk bantuan pemerintah terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah? Yaitu biasanya yang kita laksanakan kemarin yaitu bantuan dari pemerintah, kita mengadakan pelatihan yaitu menganyam tas, tujuannya untuk menambah income dari masyarakat Desa Cekok. Berikutnya, siapa pihak yang bertanggung jawab untuk menanggulangi penyebaran penyakit COVID ini di Desa Cekok ini, Bu? Otomatis yang bertanggung jawab adalah semua masyarakat. Jadi upaya kita untuk menanggulangi COVID-19 itu harus berkolaborasi dengan masyarakat, pemerintah desa dengan masyarakat. Jadi kita harus punya komitmen bahwa COVID harus segera lenyap dari muka bumi. Nah, pemirsa, berikut adalah pemaparan tentang COVID-19 dan cara penanganan COVID-19 di Balai Desa Cekok. Nah, jangan lupa pemirsa tetap memakai masker, jauhi kerumunan, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya, kembali ke studio.
berita terakhir datang dari dampak COVID terhadap kebudayaan kesenian reog di Ponorogo. COVID-19 memang belum kunjung usai, semua aktivitas masih terbatas dan vakum, seperti budaya reog Ponorogo. Dalam bidang kesenian, Kabupaten Ponorogo memiliki kesenian reog yang sangat banyak penggemarnya. Namun, kesenian tersebut ikut mengalami dampak dari COVID-19 ini. Kesenian reog Ponorogo ini ikut mengalami dampak dari pandemi. Banyak penggemar seni atau pemain seni yang mengeluh akibat adanya virus ini. Sebab pemain seni reog yang menggantungkan penghasilan dari bermain kesenian ini tidak bisa mendapatkan penghasilan sebagaimana mestinya, mulai dari pemain musik, pembarong, bujang ganong, dan juga jadil. Selamat siang pemirsa, sekarang saya ada di Kelurahan Desa Cekok Ponorogo bersama dengan salah satu pelaku seni reog Ponorogo. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Udra Susanto dari Cekok. Ya, jadi sudah berapa lama Bapak terjun dalam dunia seni reog ini? Saya terjun di dunia reog itu semenjak saya kuliah di Universitas Muhammadiyah tahun 2004 sampai sekarang. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai dampak yang tak kunjung mereda ini? Saya sangat prihatin terhadap pelaku seni ataupun juga pengrajin karena sangat berdampak terhadap perekonomian teman-teman. Dengan adanya virus corona di Indonesia, khususnya di Ponorogo, adakah langkah dan strategi pemulihan di seni reog ini? Strateginya yaitu setiap di desa-desa itu sekarang digiatkan kayak tabuhan, jadi agar tidak lupa dengan seni reog. Jadi melatih agar pelaku seni ataupun juga penari-penari itu tidak lupa dengan iramanya, tapi tetap melakukan kegiatan progres itu. Sebagai pelaku seni, adakah tindakan dari pemerintah adanya dampak terhadap kesenian reog ini? Dari pemerintah sendiri sudah mendata setiap penggiat seni. Jadi kemarin itu ada juga bantuan kepada pengrajin atau tujuan UMKM reog itu. Semoga pandemi cepat berlalu dan semua dapat beraktivitas seperti semula. Sekian dari saya, kembali ke studio. Demikian berita breaking news pagi ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa semua. Akhir kata, saya dan kru pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa lagi.